Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lain yang tak bisa kita hitung begitu banyaknya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang. Tak lupa pula salawat serta salam dan limpah pada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, umumnya kita semua hingga yaumil akhir nanti. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SDN Pancong 1, Ibu Haja Sunarmi SPDSD. Semoga beliau dipanjangkan umur, diberkahkan umur, disehatkan, sehat walafiat, bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Semoga beliau menjadi orang yang amanah dan selamat dunia akhirat. Dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini 13 Agustus 2020 yang akan membahas tentang rapor mutu sekolah kita yang insya Allah masih baik. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah untuk selanjutnya adalah saya mohon maaf dalam hal ini sebagai moderator untuk mengiringi acara kegiatan diseminasi. Mohon maaf bila mana ada kata yang salah dalam nanti pembicaraan atau bahasan-bahasan. Mohon perhatiannya dan mohon perbaikannya. Terus selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada Ibu Haja Sunarmi SPDSD untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau tempatan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati Bapak Ketua Kurikulum Pak Zaki, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Wahyuni, yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu guru semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa mengikuti pelaksanaan program diseminasi disiplin positif, yang kegiatan ini dilaksanakan oleh Ibu Guru teman kita Ibu Yumi, di mana beliau sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak.
Marilah kita ikuti destinasi disiplin positif ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu di samping memahami apa yang namanya disiplin positif, Bapak Ibu juga nantinya akan terinspirasi untuk tertarik mengikuti guru penggerak. Karena guru penggerak itu sekarang tidak dibatasi umurnya. Kalau dulu 50 tahun ya. Kemarin juga Ibu setiap ngumpul tuh Bu ikut guru penggerak, ikut guru penggerak. Hanya kalau Ibu udah ketua Anda. Udah ya. Jadi Bapak Ibu saja yang masih muda-muda, mudah-mudahan dengan mengikuti diseminasi ini, selain Bapak Ibu juga memahami arti disiplin positif, Bapak Ibu juga nanti akan tertarik atau termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, dari Ibu tidak panjang lebar, selamat mengikuti diseminasi, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya untuk materi ya, sebelum materi akan menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu ya, supaya kegiatan kita berjalan lancar dan mendapatkan manfaat. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in syarih wa taqarruban ila Allah ila hadratin nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa tuqaihi wa muhibbihi al-kiram syawli wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli syahadati rasulillahi ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli shalatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal hikmah wa abwabal maghfirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Wa fahamna Sulaiman wa kulan atayna hukma wa ilma wa syakharna ma'adal jibala yusabbihina wa tara wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya fardu ya waghfir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Setelah doa kita langsung saja kepada materi yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri. Dalam hal ini adalah Ibu Sri Wahyuni SPD. Tempat dan waktu kita silakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri aja ya Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izinnya Ibu untuk melanjutkan kegiatan CDP saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya yang luar biasa di sela-sela kesibukan beliau. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Kurikulum kita, Bapak Ahmad Muzaki. Terima kasih atas kolaborasi bersamanya dan kerjasamanya membantu suksesnya setiap kegiatan saya, yaitu diseminasi kali ini. Dan Bapak Ibu hebat semua SDN Projong 1 yang saya hormati dan saya banggakan.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita begitu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya, luasnya mungkin bagi teman-teman semua. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, izin di sini saya berdiri bukan tak lain dan tak bukan adalah tujuannya melanjutkan kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu pada modul 1.4 tentang diseminasi aksi nyata disiplin positif. Kok jadi dulu ya? Oke, nanti dicapetin ya Bapak Ibu ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pantun lagi ya Pak ya. Kipas rusak, jangan dipukul. Jika tidak bisa mati, karena semua sudah berkumpul. Saya akan mulai presentasi ini. Oke, mulai ya Bapak Ibu, mohon izin Ibu. Mulai. Kayaknya dari banget coba kalau Bapak Ibu mohon berdiri dulu, angkat tangannya ke samping kanan dan ke samping kiri coba. Iya. Padahal coba nanti Bapak Ibu jangan putus dengan temannya. Pak Zaki nanti nggak bisa nepuk kiri ya. Berarti saya ikutan ya Pak Zaki ya. Oke, kita tepuk nyamuk ya teman-teman. Tepuk nyamuk sendiri. Berarti kita sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Berarti nanti yang kanan jangan mau ditepuk ya Bapak Ibu. Oh ini nyamuk. Nyamuknya dimatiin aja. Gitu ya. Nanti ya. Siap. Jadi nanti dipertahankan ya Bapak Ibu, nanti ada kaitannya dengan materi kita ya Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa pertahankan apa yang ingin dipertahankan, karena perilaku mempengaruhi sikap kita. Oke. Alhamdulillah dibalas siap. Ikan ikan. Siap ya. Tepuk nyamuk sendiri. Nyamuk kanan. Nyamuk kanan kiri. Kiri kanan. Ini ada yang kena atau enggak ya Bu ya? Ada. Cowok yang kena ya Bapak Ibu. Siap ya, harus cepat. Gini Pak Zaki, tepuk nyamuk berarti saya ada di sebelah kiri. Nah, nanti Pak Zaki sebisa mungkin harus bisa menepuk tangan saya. Gitu. Ini Bapak Ibu pertahankan diri sendiri ya. Lanjut ya, ikan apa tadi Bu? Ikan betok, ikan tongkol. Lanjut ya. Oke, berarti diperhatikan. Siap. Tepuk kanan kiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan kiri. Maksa ya. Sekali lagi harus dapat ya. Tepuk tangan temennya. Tepuk kiri. Siapa yang maju berarti saya minta 1 atau 2 orang yang kena siapa? Pak Uki, terima kasih teman-teman. Oke. Tadi Pak Uki ya, nanti kasih hadiahnya lewat belakang ya Pak. Oke, dapat hadiah. Tadi saya teman-teman, tadi Pak Uki ditepuk sama siapa Pak Uki? Saya tepuk ada lintas Bu, lintas provinsi dari belakang. Jadi ada nyamuk yang lewat belakang.
ditanyakan Iya. ya. Oke, luar biasa. Jadi Pak Uki tidak bisa mempertahankan diri tadi ya Pak ya. Iya. Nah, Saya nggak sanggup Bu, saya orangnya cepat tergoda. jadi Pak Uki tadi tidak bisa mempertahankan diri. Berarti Pak Uki tidak bisa memenuhi kebutuhan Sendiri. dasar. Kebutuhan dasar kita itu ada 5 teman-teman ya. Nanti kita ini hanya pemanasan saja. Oke. Berarti Pak Uki sepakat hari ini tidak bisa mempertahankan ini ditekuk temennya ya. Titip-titip Bu. Oke. Tapi masih ada game lagi. Tadi Pak Uki aja atau ada yang lain? Oke doang, Bu. Pak Uki aja. Ya. Yang lain mah enggak. Oke doang tadi. Ya. Oke. Sepertinya Pak Uki disuruh ngapain untuk membuat Bapak Ibunya Joget sama nyanyi. joget. Ya. Oke. Saya harus mempertahankan Bu katanya tadi. Jadi saya Iya. nggak mau. Karena Bapak sekarang sedang mendapatkan, kalau Bapak Ibu kan kenalnya konsekuensi ya. Ya. Nah, di desiminasi kita nanti ada kelanjutannya nanti sebagai tugas CGP saya ya Bapak Ibu, tujuannya yaitu disiplin positif. Pak Uki berarti hari ini mau disiplin positif? Siap Bu. Siap, baik. Berarti saya tidak menghukum Pak Uki ya. Banyak terpaksa. Ya, jangan sampai nanti menimbulkan kekecewaan di belakang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Siap, Pak Uki. Jadi nanti ada kaitannya ya game kita ini ya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu guru hebat sekalian, nanti dari contoh saya dari Pak Uki ini bisa diambil hikmahnya gitu, atau mungkin diambil pencerahannya seperti itu. Oke, Pak Uki ikhlas ya Pak Uki? Iya, siap. Oke, siap. Pak Uki mau nyanyi atau mau jawab pertanyaan saya saja? Pulang. Yang mana? Saya menawarkan sebagai teman ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Pak Uki mau nyanyi atau sebagai saya kasih pertanyaan baik kayaknya kalau suka ditanya-tanya ya Pak Uki ya, boleh saya jadi kalau begitu. Baik, Pak Uki tadi datang ke sini bawa apa ya? Bawa motor. Kita dua kegiatan ya, mohon izin Bapak Ibu, pemimbasan perencanaan berbasis data atau biasa kita sebut PBD ya kan. Nah, kalau saya desiminasinya mau saya kaitkan dulu ya Pak. Bapak kesini tadi bawa apa? Bawa diri baik-baik. Jadi Bapak mau ada PBD, jangan-jangan Bapak belum tahu PBD itu apa ya Pak? Iya Bu. Oh ya, tapi itu bukan tugas saya ya Pak untuk menjelaskan itu. Jadi tugas saya adalah disiplin positif. Jadi Bapak, kemampuan literasi murid kita sudah baik, karakter murid kita sudah baik. Kemarin kita sudah sepakat ya Bapak Ibu bahwa murid itu membutuhkan apa kemarin? Membutuhkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Makanya kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, pada siswa ya Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada yang nakal ya Bapak Ibu, di garis bawahin. Mereka itu belum terpenuhinya kebutuhan dasar dari pribadi siswa kita, seperti itu. Lanjut ya, kondisi keamanan sekolah. Nah, kaitannya saya itu dengan disiplin positif adalah kondisi keamanan sekolah. Jadi kalau di sekolah tidak nyaman, tidak disiplin, maka pembelajaran yang kondusif itu tidak akan pernah terwujud dan tercipta, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang saya minta Pak Uki yang ada di Pak Uki aja ya, karena harus ya, jadi gamenya harus itu maksud pen di Pak Uki. Coba jelaskan dengan bulpen itu apa yang akan Pak Uki buat. Jangan tegang. Asal materi semua tegang, saya jadi. Saya bawa pulpen ini dari rumah. Tadi katanya nggak bawa apa-apa. Saya validasi ya Bapak Ibu, validasi tadi nggak bawa apa-apa. Padahal saya melihat seperti itulah kita melihat siswa kita. Jangan yang terlihat Pak Uki nggak ada apa-apa, nggak bawa apa-apa gitu. Kita harus
lihat Pak Uki ini secara keseluruhan. Apa yang bermanfaat di dalam Pak Uki untuk mengikuti PBD? Pak Uki sudah bawa pulpen. Nah, silakan Ibu berimajinasi pulpennya beda dengan untuk Pak Uki. Mungkin Pak Uki buat gambar, kalau Ibu buat tulis. Coba dijelaskan Pak Uki. Saya bawa pulpen dari rumah ini, Bu. Sudah apa kok dia tunjukkan banget. Ya, Bu. Jadi pulpen saya ceritanya mau nyatet, Bu. Mencatat teman-teman. Kegiatan, jadi saya siap pulpen. Biasanya pulpen merah, Bu. Berhubungin ada kegiatan. Wah, saya rapat nih, harus pakai pulpen hitam. Gitu, buat nyatet. Siapa tahu Setelah saya mengvalidasi, saya akan memberikan penguatan. Tadi Pak Uki bilang nggak bawa apa-apa. Seperti itu murid kita. Pak Uki menjelaskan saya bawa pulpen warna hitam untuk menulis. Betul. Kalau saya membawa pulpen warna merah itu tidak sopan. Berarti siswa kita itu sebenarnya kalau kita gali lagi Bapak Ibu sekalian, kita menemukan hal yang luar biasa tidak? Betul tidak? Tadi melihat Pak Uki gak bawa apa-apa loh katanya, betul nggak teman-teman? Setelah kita gali Pak Uki ini ada pulpen. Mungkin kalau saya gali lagi dengan karakter profil pelajar Pancasila, Pak Uki kenapa suka memakai peci? Nah, kita sebagai guru, khususnya buat diri saya sendiri ya teman-teman, itu kita gali, ya kita gali siswa kita, gitu. Ya. Nah, Pak Uki berarti punya potensi, punya kan? Tadi bercerita dengan pulpennya mencatat sama Pak Uki dibersamai nanti PBD, Pak Uki mendapatkan pencerahan, Pak Uki menjadi lebih baik. Nah, seperti itulah yang diinginkan dalam diseminasi budaya positif ini. Budaya positif tidak untuk saya sendiri ya Bapak Ibu. Saya juga berada di komunitas kita, komunitas sekolah. Jadi semua harus saling berkolaborasi seperti itu. Tepuk tangan buat Pak Uki, terima kasih. Luar biasa. Oke, untuk mencairkan suasana sambil menunggu HP untuk pasang buat Bapak. Kalau pertanyaannya HP untuk apa, ibu-ibu udah tahu semua. Bukan TikTok. Tapi memang kalau fungsi utamanya handphone itu kan untuk melakukan ya, komunikasi, baik WA, telepon ya. Tapi banyaknya sekarang memang lihat aib orang. Hiburan, gitu kan? Saya dari bawahi Pak. Saya nggak bawa penggaris. Tadi untuk hiburan TikTok ya Bapak, tidak salah Bapak Ibu teman-teman. Itu adalah memenuhi kebutuhan dasar kita atas kesenangan. Bapak Ibu tidak salah. Seperti itu juga di dalam kelas murid kita suka bikin kita ketok-ketok atau mungkin berjalan kemana kemari. Berarti mereka itu sedang melakukan penguasaan diri. Tadi Pak Mahir, ini HP untuk telepon. Berarti penguasaan, menguasai bahwa HP itu untuk telepon. Kemudian lanjut lagi tadi untuk main TikTok seru-seruan dan lain sebagainya, itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita beri aplaus buat kita semua. Oke, silakan Pak Mubin, kita lanjut ke presentasi. Sudah siap? Alhamdulillah. Mohon izin ya teman-teman. Gitu. Beliau adalah fasilitator saya, Ibu Rafi'ah Hidayati. Dan kemudian saya calon CGP angkatan 11. Dan kemudian pengajar praktik Selandur Arfilex. Itu masih bahagia Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, Sekarang nggak bahagia berarti. sekarang sedang menemukan kebahagiaan kembali. Seperti itu ya. Oke.
saya nggak bisa baca ya Pak. Pribadi belajar yang menurut William Gibson dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi makna kontrol sebagai awal pelajaran dalam paradigma belajar selama ini yang kita yakini. Enggak. Anak-anak. Ya, jadi tadi kita sudah meluruskan ya Bapak Ibu di kegiatan kita awal tadi ya Bapak Ibu, kita harus menggali potensi diri dari siswa kita masing-masing. Tidak ada siswa yang tidak memiliki karakter uniknya masing-masing. Seperti yang minggu lalu, ya kita itu diibaratkan seperti gunung es yang berada di lautan. Jadi kita hanya melihat di bagian atasnya saja. Padahal di bagian bawahnya itu mengakar yang sangat luar biasa potensi dari siswa kita. Oke lanjut Pak. Nah, yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Silakan dibaca Pak. Kelihatan? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu sudah pasti ya Bapak Ibu teori kontrolnya. Memilih untuk tidak melakukannya ini yang perlu kita garis bawahi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, seperti saya tadi mengontrol Pak Uki, pasti Pak Uki ada jawaban di dalam diri Pak Uki, seperti itu tadi. Nah, untuk perilaku murid, guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih. Tadi saya singgung-singgung sedikit, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya Bapak Ibu sekalian, perilaku kita itu pasti memiliki tujuan. Tujuan saya datang ke sekolah tepat waktu untuk apa? Menghindari hukumankah? Atau ingin dilihatkah? Atau memang sudah menjadi kontrol diri bagi Bapak Ibu sekalian? Jadi disinilah perilaku kita itu kalau tidak ingin melakukan ya tidak seperti itu ya. Silakan Pak. Nah kemudian yang perlu yaitu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan, nasihat-nasihat, kan kita sering ya ke putra-putri kita itu. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol diri mereka. Contohnya kita kasih reward, hadiah. Itu sebenarnya hanya bertahan sebentar Bapak Ibu sekalian. Di saat mereka sudah mencapai pada titik, pas di saat di titik mereka mencapainya, mereka akan merasakan hal itu adalah hal biasa. Jadi saat di suatu ketika dia sudah merasa bosan dan jenuh, saya sudah pernah, dan di saat tidak mencapai itu akan merasa bahasa gaulnya insecure diri gitu ya Bapak Ibu. Jadi agak merasa aduh gitu, seperti itu. Silakan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Bapak Ibu, kita jangan mengkritik ya Bapak Ibu, apalagi mengatakan hal yang tidak disukai oleh siswa-siswi, baik itu hal yang menurut kita hal biasa atau bahkan nyata gitu ya Bapak Ibu, ada di potensinya misalnya gitu ya. Kita seyogyanya memberikan motivasi yang baik supaya motivasi X itu menjadi motivasi in, seperti itu. Nah, setelah mereka identitasnya gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mengembangkan dialog diri yang negatif. Wah, aku kok kata Bu Guru begini ya. Wah, Bu Guru aja bilang begitu. Ya, seperti kemarin Rehan, itu kasus anak kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai di hati Rehan itu tertanam bahwa Rehan itu anak yang tidak baik. Dan anak tidak baik tempatnya di sana, seperti itu. Kita berusaha memenuhi kebutuhan dasar dari Rehan. Seperti itu. Jangan Butika itu mah jangan. Itu anak kita bersama. Anak kita bersama. Memang ada anak yang luar biasa di setiap kelas masing-masing. Tapi namanya kita satu wadah, satu SDN Keroncong, berarti kita semua yang
mewadahi, berusaha memenuhi kebutuhan dasar dari Rehan tersebut. Oke. Nah, kalau mereka sudah negatif, kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ya, kita kadang negatif, kamu Rehan ya, kamu lagi. Biasanya kita begitu ya Bapak Ibu ya. Rehan lagi, Delva lagi, begitu ya. Nah, seperti itu. Kita menyebutnya anak luar biasa, berarti kitanya yang belum bisa menemukan seperti itu. Karena tadi di awal kita sudah sepakat bahwa perilaku mempengaruhi tindakan untuk tujuan baik positif ataupun negatif. Lanjut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Biasanya ini buat anak-anak yang memiliki kemampuan kompetensi tertentu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau mereka memiliki kemampuan, kita kasih support luar biasa, bagus gitu. Kita merasa memiliki dia, wah hebat, seperti itu. Nah, itu juga memaksa, tidak efektif dalam jangka panjang. Hubungan permusuhan akan terbentuk, temannya akan merasa, oh dia ya, anak ini ya, dia hebat ya, seperti itu. Nah, paradigma stimulus respon inilah yang disebut dengan pendekatan teori kontrol. Jadi kita yang mengontrol, kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Silakan. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari kita dulu ya Bapak Ibu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Kita ubah bagaimana cara untuk melihat dunia, seperti itu. Jadi kita ke siswa kita itu kita kasih bahwa perbuatan salah itu tidak salah. Bu guru, Pak, tidak harus dijadikan masalah, tetapi cari solusinya bersama untuk menuju yang lebih baik. Jadi kita tidak fokus pada maksudnya yang mungkin bertanya-tanya loh kok gitu ya. Nah, kita tidak fokus pada salahnya, tapi fokus pada penyelesaian masalahnya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Jadi kita bukan fokus pada masalahnya ya Bapak Ibu. Setelah kita validasi, oh iya, Pak Uki tidak membawa apapun, kita validasi. Sepakat Pak Uki, kita gali apa yang dia punya. Itu namanya solusi. Solusi menyelesaikan masalah yang saya berikan tadi. Pak Uki bawa apa untuk kegiatan PBD, seperti itu. Jadi silakan dialokasikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Seperti itu mindset yang harus kita bangun sekarang ini. Dalam bukunya Responsible Discipline 2001 menyatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Silakan dibaca Bapak Ibu. Disiplin atau murid atau pengikut untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Jadi paham mengikuti kita itu teladan kan Bapak Ibu kita ya, ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri, walaupun awalnya merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Awalnya kita pasti seperti saya calon CG. Nah, kita masuk ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Ini yang tadi saya bicarakan, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya. Tadi Pak Uki bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih
tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita hargai setiap manusia berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tujuan mulia yang ingin dicapai siapa Bapak Ibu? Dicapai diri kita. Diri kita, anak kita nggak bisa mempengaruhi anak kita untuk menjadi seperti yang kita mau. Ya, kita harapkan begitu. Jadi kita dulu nih, magnet kita kepada siswa sudah sampai atau belum. Nah, kalau belum, maka perlu adanya perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Kontrol diri, seperti itu. Silakan Pak. Nah, dalam disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik. Tadi intrinsik itu pasti dari dalam ya Bapak Ibu, bukan ekstrinsik. Ya, memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya boleh tanya nggak ini? Boleh ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja Bapak Ibu? Kita kalau tidak salah dalam visi misi SDN Keroncong 1 berakhlak mulia, berakhlakul karimah sesuai dengan profil pelajar Pancasila karakter yang pertama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah Bapak Ibu nilai-nilai yang sudah tidak memandang lagi suku, agama, tetapi nilai-nilai itu muncul dari diri sendiri. Nilai rasa menghormatinya bukan untuk diri, harus muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu itu berbicaranya lembut, berarti nilai kebajikannya adalah ramah. Seperti itu, sopan. Ada lagi yang Bapak Ibu memiliki karakter yang berbeda, yaitu tanggung jawab dan tegas. Nah, itu silakan munculkan dari dalam diri Bapak Ibu, apa sih karakter dalam diri saya yang bisa mempengaruhi orang lain juga untuk berbuat atas dasar kebajikannya itu tadi. Jadi kayak tadi Pak Uki melakukannya atas dasar hati ya Pak Uki. Iya. Jadi jangan sampai atas dasar aku pengen dilihat Bu Guru kalau itu suka aku sikapnya yang positif. Oh tidak. Jadi itu belum ya Bapak Ibu. Di situ belum. Itu kita garis bawahi, meskipun anak kita itu sopan misalkan ya Bapak Ibu, tapi sopannya kepada kita atau semua guru, itu yang harus kita tekankan, bukan kepada salah satu orang guru saja, jadi semua. Jadi itu sudah menjadi yang itulah nanti disebut dengan karakter yang sudah menjadi diri sendiri, itu dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi banyak, nanti silakan di googling ya Bapak Ibu, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Lanjut, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid tadi yang sudah saya bilang ya Bu, berkarakter, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kemarin saya itu tercerahkan Bapak Ibu sekalian di modul 1. Di situ bahwa kita itu sebagai guru, tugas kita itu bukan hanya mengajar. Kita itu juga sebagai pembelajar Bapak Ibu. Saya di situ tercerahkan, alhamdulillah gitu ya Bapak Ibu, bahwa kalau kita tidak belajar, bagaimana murid kita mau ikut kita belajar Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan sudah sepuh gitu ya. Jadi kita harus belajar bersama, justru yang sepuh ini melengkapi kepada kami yang masih muda dengan memberikan contoh tadi nilai-nilai kebajikan universal. Karena yang sepuh itu sudah melakukan Bapak Ibu sekalian. Beliau sudah melakukan, sudah menjalankan, tetapi hanya saja mungkin belum percaya diri. Seperti saya di awal, saya juga tidak percaya diri karena tugasnya yang begitu banyak dan dia harus di call itu harus berbicara dan deadline-nya itu cuma 1-2 hari seperti itu. Ada libur 1 hari itu sudah hal yang sangat menyenangkan. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan tugas kita di sekolah ya Bapak Ibu, ternyata memang seorang guru itu memang harus seperti itu. Jadi harus
bermakna. Kita ini harus bermakna kepada diri sendiri, bermakna kepada lingkungan kita, bermakna kepada peserta didik kita juga harus bermakna. Seperti itu, bermakna yang lebih baik ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Iya. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, kita yang panjang lebar tadi kita bahas. Karena setiap perilaku itu memiliki tujuan, baik positif ataupun negatif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama itu pasti itu. Saya yakin Bapak Ibu, karena saya juga melakukan dan merasakan waktu dulu saya datang ke sekolah itu, saya takut terlambat, saya takut diomong sama ibu kepala sekolah atau teman saya piket datang terlambat, seperti itu. Nah, itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti itu teman-teman. Ya, pasti merasakan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Penghargaan itu bukan uang aja ya Bapak Ibu. Dipuji temannya, di sini yang pagi adalah Bu Atia misalkan. Nah, itu adalah bentuk penghargaan. Tepuk tangan buat Bu Atia. Nah, pasti itu tujuannya yaitu penghargaan atau imbalan. Jadi imbalannya bukan uang ya Bapak Ibu. Jadi rasa teman, dia seperti itu kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, yang diinginkan oleh apa? Kan kita disiplin ya Bapak Ibu. Disiplin itu harusnya tadi sudah menjadi nilai kebajikan universal, tapi yang tertanam oleh diri sendiri, bukan karena dilihat atau dipuji tadi ini, kenyamanan, hukuman, penghargaan, imbalan ini tidak boleh sebenarnya. Terus kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percayai. Yang nilai kita percayai dari disiplin apa Bapak Ibu? Sukses. Sukses, betul. Apalagi? Selain sukses? Berhasil, sama sukses sama ya. Apalagi Bapak Ibu? Banyak duit. Bahagia, betul. Tepuk tangan teman-teman. Bahagia, luar biasa. Iya. Bahagia yang pertama kita merasa nyaman. Kita merasa tenang. Saya datang ke sekolah berarti saya masih bisa nulis absen yang belum saya tulis. Atau saya bisa sarapan dulu memenuhi kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Atau kita bisa bersilaturahmi dengan teman dengan memberikan senyuman kebahagiaan. Kalau terlambat kita boro-boro mau senyum, mau salim aja untuk lewat ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu yang saya bilang, ini yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kita. Jadi kalau kita menemukan anak murid kita kurang baik atau kurang berkenan dari perilakunya, ini kita kembalikan ke sini. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau belum sarapan pasti mereka berisik. Terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, harus diterima ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi harus bebas. Bu, bosen Bu belajar matematika mulu. Bu, bosan belajarnya begini, mau di lapangan itu, berarti anak kita butuh kebebasan. Ajak langsung Bapak, penuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasarnya. Jadi kan anak kita duduk, nggak mau Bu belajarnya begitu, diam dulu Bu. Nah, kita harus penuhi. Kalau tidak kita penuhi, maka pembelajaran tidak akan tercapai. Biasanya seperti itu. Kan kita memaksakan ya Bapak Ibu. Pelajaran itu harus selesai, harus tuntas. Itu yang harus kita benahi lagi. Jadi kita lebih ke budi, kelaku budinya kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi memperbaiki budi dan lakunya, yaitu menuntut. Kita itu hanya menuntut saja, tapi tidak menuntut. Kalau kita meminta pelajarannya harus pintar, harus kita guru yang menuntut, gitu, seperti itu. Jadi lanjut ya Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Setelah bermain mereka senang, terpenuhi. Mereka pasti akan aktif dalam belajar. Nah Bapak Ibu, ini yang perlu kita pelajari bersama, kita gali lagi bersama. Terus kemudian kebutuhan akan penguasaan. Biasanya Bapak Ibu juga kan kita dikuasai ya Bu sama pimpinan kita. Nah, beliau menguasai kita, penguasaan. Kita nggak bisa menguasai pimpinan. Bu, harus begini, tidak bisa. Pimpinan pun punya wewenang sendiri. Aku punya kayak gini, nggak bisa. Karena setiap manusia memiliki penguasaan. Baik di dalam kelas juga sama Bapak Ibu. Biasanya kita menguasai. Anak-anak perhatikan Bapak Ibu, ini berarti saya menguasai, seperti itu. Jadi anak kita pun juga menguasai. Contohnya,
ibu gini dong bu, gitu. Nah itu berarti dia sedang menguasai. Pokoknya bahasa anak itu sudah terlihat dia belajar menguasai atau tidak, atau sedang butuh kasih sayang atau butuh kebebasan, itu pasti tercermin dari sikap dan ucapannya. Lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup tadi sudah ya, penguasaan itu adalah pengakuan atas kemampuan. Misalnya saya hebat, saya bisa. Kalau misalnya Bu saya bisa, berarti dia butuh pengakuan penguasaan. Bu saya sudah selesai. Nah berarti itu pengakuan ya Bapak Ibu. Itu kita harus, oh iya kamu anak hebat, tapi kasih iya. Tapi kalau Pak Oki jangan iya sayang, nggak boleh ya. Kalau yang laki-laki itu sayangnya dikonotasikan berbeda dengan Bapak Ibu guru yang perempuan. Cukup, oh iya nak kamu hebat. Biasanya begitu ya Bapak laki-laki. Atau mungkin dengan jempolnya saja, seperti itu. Terus kemudian kebutuhan akan pilihan, yaitu kebebasan tadi. Bu jangan belajar dalam kelas saja Bu, nggak mau di dalam kelas Bu, misalnya seperti itu. Itu juga kebebasan. Dan selanjutnya yaitu kesenangan. Ini sudah posisi kontrol restitusi. Nah ini posisi kontrol. Silakan Pak lanjut. Nah yang pertama penghukum. Coba Bapak Ibu silakan dilihat. Apakah Bapak Ibu posisi penghukum? Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Biasanya awas, selalu saja salah. Jadi anak itu kita hakimi salah ya Bapak Ibu ya. Selalu kamu, selalu pasti yang terakhir. Selalu aja mukulinya telat. Ya nggak Bapak Ibu? Pasti kayak gitu nggak di dalam kelas. Nah itu kita berarti sudah bertindak sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya. Nah kemudian ini biasanya Bapak Ibu guru yang lembut-lembut nih, termasuk saya dulu juga pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru berusaha lemah lembut. Berapa kali Bapak harus bilang, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, Ibu harus bagaimana. Nanti Ibu bilang orang tua kamu ya, orang tua kamu Ibu panggil ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Itu berarti posisi kontrol, yaitu membuat rasa bersalah. Nah sering dilakukan ya Bapak Ibu? Sering, sama saya juga sering melakukan Bapak Ibu. Jadi ya validasi ya Bapak Ibu, betul ya. Saya juga melakukan bahwa kesalahan itu proses menuju kesuksesan. Lanjut Bapak. Nah sebagai teman nih, sepertinya nih saya sering melihat, ayo ingat tidak kemarin, ayo sudahlah kali ini tidak apa-apa, besok nggak gitu lagi ya. Ya udah hari ini selesai langsung kelas ya. Nah kayak gitu, itu sebagai posisi teman. Udah tenang aja Bu Rahma sama Yunima ya, tenang. Nah itu sebagai teman ya Bapak Ibu. Sering kan dilakukan, udah nggak apa-apa, besok nggak gitu lagi. Oh dia nggak pernah ngelakuin, baru ini udah nggak apa-apa, masuk. Nah itu teman ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah yang selanjutnya yaitu pemantau, yaitu mengawasi, diawasi. Ini biasanya guru yang ada kaitannya dengan penghukum. Ingat aturan kita, memakai baju seragam yang lengkap. Kalau tidak lengkap kenapa? Tapi tidak pernah menanyakan kenapa mereka tidak memakai baju yang lengkap. Mengapa mereka salah kostum. Nah itu nanti yang akan direstitusi, ditanyakan, dipalidasi dan ditindaklanjuti. Seperti itu nih peraturannya. Seorang pemantau itu biasanya perhitungan catatan, dicatat tanggal sekian, buku apa itu bimbingan ya Pak dicatat dan sebagainya. Nanti buat bukti nanti dipanggil orang tuamu. Udah jadi pemantau, terus jadi apa lagi tadi Bu? Yang tadi selain pemantau yang nanti aku panggil orang tuamu, penghukum. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu ya, keyakinan jadi beda ya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan itu baru disepakati kemudian menjadi keyakinan, yaitu dalam bentuk perbuatan yang diyakini oleh diri masing-masing yang membuat kesepakatan seperti itu. Jadi meyakini kelas berupa nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nanti silakan, setiap kelas pasti berbeda hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, curah pendapat ini tadi Bapak Ibu yang hasilnya menjadi kesepakatan kelas yang hingga diyakini menjadi keyakinan kelas bersama gitu. Dan selanjutnya yaitu meninjau Bapak Ibu. Gak bisa, jadi anak itu akan tertantang untuk melakukan kebajikan-kebajikan universal yang lainnya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, keyakinan kelas, prosedur pembentukannya, mempersilakan warga sekolah. Kita belum pernah bikin ya Bapak Ibu. Keyakinan sekolah yang kita pernah buat adalah keyakinan kelas. Kita belum pernah ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti murid juga ikut, kita Bapak Ibu Dewan Guru juga ikut, yaitu keyakinan Bapak Ibu. Tadi keyakinan sekolah ya, nanti dibentuk sama-sama ya oleh ketua kurikulum kita ya Bapak Ibu. Nanti dibersamai oleh Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru hebat. Oke, keyakinannya seperti itu dibaca ya, nanti saya bagikan, menyetujui dengan menandatangani ya Bapak Ibu, ditandatangani ya Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama yaitu restitusi. Restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari keyakinan yang sudah dibuat, misalnya sebagai contoh, misalnya si Dava melanggar apa misalkan. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah diyakini oleh Dava, apa yang dilanggar seperti itu. Kita wajib apa? Menuntut, gitu. Validasi, lanjut Pak. Nah, di sini Bapak Ibu di segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu kita fokus kepada penyelesaiannya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi anak kita biar Anda muncul rasa yang tanyakan keyakinan apa yang telah kalian sepakati, apa yang sudah kalian langgar. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Perlu ditanyakan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, kamu tentu punya alasan. Ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu ya. Anak melakukan kesalahan itu kalau dari tadi teori stimulus, yaitu setiap perbuatan itu memiliki tindakan dan tujuan. Di sini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti dia ada tujuannya. Yang pertama pasti dirima kebutuhan dasar. Seperti itu. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang untuk membutuhkan, tidak mengganggu temannya misalnya. Kita fasilitasi kebutuhannya tadi. Lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu tahapan untuk restitusi ya. Pertama adalah menstabilkan identitas, kita tanya tadi validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, di sini menstabilkan identitas itu seperti itu tujuannya Bapak Ibu menanyakan proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Validasi tindakan itu proses memahami kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh murid. Kemudian menstabilkan identitas itu mengubah tadi yang gagal menjadi baik. Contoh responnya, buat salah itu tidak apa-apa. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nilai apa yang kita percayai? Nah, terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Sampailah di penghujung, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita aplaus untuk kita bersama. Pantun ya Bapak Ibu. Hari Sabtu, kan senang ya hari Sabtu ya. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini selesai, saya izin mohon diri. Akhirnya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah itu dari saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama buat diri saya. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga jadi ladang amal Bapak Ibu sekalian, memudahkan dalam tugas saya desiminasi. Mudah-mudahan hal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musaki, SPD, adalah sebagai pegawai ASN Kota Tangerang, pada sebagai wakil kepala sekolah isi kurikulum pada satuan SDN Kroncong 1 Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini saya sangat mendukung kegiatan desiminasi atau pengimbasan desiminasi oleh guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini adalah salah satu pegawai di
tempat kami bertugas, Ibu Sri Wahyuni SPD. Semoga kegiatan diseminasi terutama budaya positif bisa dikembangkan, bisa dikelola, bisa bermanfaat khususnya untuk warga SDN Keroncong 1 dan umumnya bisa diimbaskan untuk sekolah-sekolah di sekitar serta warga-warga yang ada di sekitar SDN Keroncong 1. Dan mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi untuk guru-guru yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan nasional terutama di Kota Tangerang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Rahmawati. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Keroncong 1, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Saya juga merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Sri Wahyuni yang pada saat ini sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada saat ini, setelah saya mengikuti diseminasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni di sekolah kami, saya mempunyai testimoni yang sangat bagus dan luar biasa tentang disiplin positif, terutama tentang keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu terbuat dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama murid-murid atau peserta didik dan guru. Setiap peserta didik mempunyai satu ide atau gagasan, kemudian mereka menyampaikan satu persatu, bisa ditulis, bisa disampaikan secara lisan, kemudian kita membuat beberapa kesepakatan kelas yang akhirnya dirumuskan oleh siswa dan guru bersama-sama dan akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa diterapkan di dalam kelas itu sendiri maupun untuk di dalam sekolah secara umum. Jadi keyakinan kelas tersebut sudah merupakan rumusan dari beberapa kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Jadi dalam hal ini siswa ikut terlibat secara langsung untuk menentukan apa saja kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas tersebut. Dan saya berharap kesepakatan kelas ini bisa dijadikan sebagai salah satu budaya positif yang sangat bagus yang bisa membuat siswa lebih disiplin dan lebih baik lagi terutama di karakteristiknya. Jadi kesepakatan kelas ini sangat bagus dan luar biasa untuk diterapkan. Dan selebihnya bisa diterapkan di luar sekolah juga. Demikian testimoni dari saya tentang disiplin positif, yaitu tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak hebat, kita akan membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Ada? Oh, tidak ada. Pernah dengar peraturan tata tertib sekolah kita? Dari peraturan nanti tata tertib itu kita buat namanya kesepakatan kelas. Kemudian setelah kesepakatan kelas kita buat keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat di kelas kita untuk diri kita yang kita yakini dengan sepenuh hati. Contohnya seperti apa? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, Fahmi? Iya, tidak bermain bola di kelas. Terus apa lagi? Tidak buang sampah di kolong meja. Apa lagi? Tidak mengejek. Betul. Itu contoh dari kesepakatan kelas. Kenapa kita tidak boleh mengejek? Kenapa tidak boleh main bola di dalam kelas?
membahayakan. Terus apalagi tadi membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilainya apa itu yang wajib kita yakini? Berarti apa itu? Nilai-nilai yang baik yang kita yakinin tadi tidak boleh mengejek. Berarti harus apa keyakinannya? Apa ya? Hargai sesama teman. Betul, itu keyakinan yang kita yakini yang tadi dibuat oleh akan tidak mengejek teman, hargai orang lain. Terus apa lagi selain itu? Tertib, berarti tertib di kelas, tidak main bola. Berarti apa itu? Disiplin. Nah, anak-anak sudah tahu ya, kita mau ngapain hari ini? Kita akan membuat kesepakatan kelas. Artinya akan kita yakini menjadi keyakinan. Oke, Ibu bagikan kertasnya ya. Kalian tulis kesepakatan kelas yang ingin kalian buat. Nanti kalian tempel ya di kertas yang sudah Ibu siapkan di papan tulis. Sama-sama. Nanti jangan lupa menempelnya sesuai warnanya ya. Ya, warnanya nanti gabung. Oke, anak-anak hebat, sudah selesai menuliskan kesepakatan kelasnya. Silakan yang mau maju menempelkan di kertas yang sudah Ibu buat. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Oke ya, beri tepuk tangan ya, udah berani. Ya, siapa lagi yang mau sini? Oke,
Berarti saling menghormati siapa aja yang ada di kelas kita? Ibu bapak guru, teman-teman kita semua. Oke, sekarang kita baca lagi. Yang kedua yaitu semua siswa diharapkan mau bekerja sama, kolaborasi. Berarti apa tuh nak? Aktif dalam berkolaborasi. Semua siswa. Apa boleh dikat? Lanjut. Tidak terlambat. Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti semua siswa harus datang tepat waktu. Oke, semua siswa datang tepat waktu ya. Baik setelah istirahat maupun sebelum istirahat. Pulang ataupun datang tepat waktu. Oke, yang keempat. Tadi di sini punya siapa? Nova. Nova menuliskan mengatakan yang sebenarnya bila berantem dengan teman. Berarti apa itu? Mengungkapkan kejadian jujur ya. Oke, siswa harus berani mengakui. Ya, pintar. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan bersikap apa? Ya, bersikap jujur. Pan, bisa dijeda lagi Pan. Programnya yang lain, tiket tepat waktu. Kelas menjadi bersih, buang sampah pada tempatnya. Berarti setiap siswa apa tadi? Setiap siswa ya menjaga kebersihan. Oke, setiap siswa menjaga kebersihan. Baik di dalam ataupun di luar sekolah. Di dalam kelas dan lingkungan lingkungan sekolah. Karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Tadi dari kesepakatan yang telah kamu buat, inilah nilai-nilai yang kita yakini bersama. Yang pertama, semua siswa diharapkan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berarti nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Kemudian yang disepakati bersama dari sini yang kita yakini, semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berkolaborasi. Kemudian dari yang kita sepakati tadi ini keyakinannya, siswa datang tepat waktu, disiplin. Oke, yang keempat, siswa harus berani mengakui kesalahan dan bersikap jujur. Nilai-nilai yang kita yakini yaitu jujur. Yang kelima, setiap siswa menjaga kebersihan dalam kelas dan lingkungan sekolah. Tadi satu yang keenam belum tertulis sama ibu, tidak mengejek nama orang tua, ya betul nggak nih? Tidak meledek-ledek. Berarti apa? Stop bullying. Seluruh ya, berarti semua ya. Semua atau stop bullying nggak apa-apa ya. Oke, berarti stop bullying yang kelima. Oke, kesepakatan kelas kita berarti tadi yang dari kesepakatan ini kita buat menjadi keyakinan keyakinan kita ada 6 yang kita yakini bersama, yang kita wujudkan baik kamu dan ibu guru dan semua yang tinggal di lingkungan kelas ini. Nah, anak-anak, keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Mari kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.